tepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody just bersama-sama tiap langkahku tersedia petunjuk.
welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi. Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, aku ucapin welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Nah, buat kalian yang baru pertama kali join atau yang udah lama join ngikutin Alpha Omega Teens Online Service, aku ucapin welcome buat kalian semua. Dan aku selalu berharap kalian bisa enjoy dengan setiap pembahasan yang kita berikan. Dan aku juga nggak capek-capek buat ngingetin kalian bahwa di Alpha Omega Church kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi bersama-sama kita mau terus disempurnakan oleh kasih-Nya Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan hari ini, aku mau tanya nih sama kalian. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan nih teman-teman. Nah, pertanyaannya kayak gini. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa sakit hati? Pernah nggak sih kalian itu dikecewain sama seseorang? Pernah nggak? Gimana tuh perasaannya waktu kalian sakit hati, waktu kalian dikecewain orang? Gimana sih perasaan kalian? Pasti di dalam lubuk hati kalian yang terdalam mengatakan kalau, duh, males banget ketemu sama orang ini. Duh, males banget ngeliat muka orang ini, wes jengkelin pol. Aku nggak mau deket sama orang ini, aku nggak mau ketemu sama orang ini lagi. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nah, lanjut deh, aku mau tanya nih sama kalian ke pertanyaan yang kedua. Pernah nggak sih kalian sakit hati sama gereja? Pernah nggak sih kalian itu kecewa sama gereja? Entah itu teman-teman sepelayanan yang slow response, atau teman-teman komsel yang kata-katanya menyinggung, atau bahkan nih ya, pendeta yang omongannya nusuk banget di hati kalian. Pernah nggak kalian ngerasain sakit hati kayak gitu? Dan waktu kita ngerasain sakit hati kayak gitu, nggak jarang kita mutusin buat cari gereja lain. Cari gereja lain untuk bisa apa? Untuk bisa ngerti perasaannya kita. Cari gereja lain yang bisa membela perasaannya kita. Nah,
di topik hari ini kita akan membahas tentang why plant in church. Apa sih yang Alkitab ajarin tentang tertanam di gereja? Dan kenapa sih kita harus tertanam di gereja? Nah, aku bakal buat ini poin per poin. So, di poin yang pertama, siap-siap ya teman-teman, siap-siap. Di poin yang pertama, gereja adalah keluarga Allah. Nah, kita perlu menyadari bahwa gereja adalah keluarga Allah. So, waktu kalian datang ke gereja, bukan sekedar buat ibadah aja, bukan sekedar buat ketemu teman, atau mungkin beberapa dari kalian, atau juga aku juga pernah mengalami hal seperti ini. Gereja adalah tempat meeting point kita, titik ketemu kita, buat lanjut nongkrong ke kafe yang lagi hits di hari Minggu itu, teman-teman. Pernah nggak kalian ngalami kayak gitu? Nggak apa-apa kalau pernah mengalami, bisa senyum-senyum di depan layar HP-nya, bisa tersipu malu di depan layar HP-nya, it's okay teman-teman. Tapi Tuhan bilang bahwa gereja adalah keluarga Allah. Nah, emang ada ayatnya? Ada dong. So, ayatnya ada di Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, teman-teman. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. So, waktu kita bergabung dalam gereja, waktu kita join ke dalam gereja, kita sudah dianggap sebagai keluarga Allah. Bukan lagi kita datang ke gereja itu sebagai tamu. Dan tentu di dalam keluarga kita juga harus bisa saling mengasihi, teman-teman. Waktu kita dalam keluarga, kita juga harus belajar buat mengerti perasaan orang lain, harus bisa mengasihi satu sama yang lain. Dan yang paling susah adalah kita harus bisa mengampuni. Dan juga selain itu, waktu kita masuk dan kita sudah menjadi bagian dalam keluarga, tentunya kita harus bisa mendukung visi dan misi gereja kita. Selain mendukung visi dan misi, kita juga mempraktekkan nilai-nilai gereja kita, kemudian juga harus taat kepada pemimpin yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Oke, selanjutnya nih, di next point ada apa? Di next point kita ada ini. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah, ayatnya di mana sih yang mengatakan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus? Ayatnya di sini. Di 1 Korintus 12 ayat 27. Demikianlah kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, ada nggak sih di sini yang pernah lari-lari, olahraga, jogging, terus habis gitu jatuh, kakinya berdarah? Pernah nggak kalian ngalami kayak gitu? Atau mungkin kalian adalah pemain basket atau atlet, pemain basket, pemain bola, pemain yang lagi hits sekarang badminton, bulu tangkis. Pernah nggak kalian waktu olahraga terus kaki kalian keseleo? Pernah nggak teman-teman? Nah, waktu kaki kalian keseleo, itu rasanya sakit dan nggak nyaman banget, bukan? Nah, sama tuh kayak kita lagi di gereja. Waktu kita lagi sakit hati, waktu kita lagi cedera hati, nggak nyaman banget buat ke gereja. Sering banget kita waktu ke gereja sakit hati sama orang, pura-pura senyum-senyum di depan orangnya. Oh iya, selamat datang, welcome. Oh iya, baik-baik aja hari ini. Tapi di belakang langsung, kamu tahu nggak sih tadi itu loh, di attitude-nya apa aku kayak gini. Padahal itu loh, aku muangkel sampai orang itu. Langsung gibah di belakang, teman-teman. Kalau di depan baik-baik, senyum-senyum, waktu di belakang kita gibah sama teman-teman kita. Jadi sifat apa sih yang harus kita lakuin ketika kita datang ke gereja? Sifat apa yang harus kita punya ketika kita masuk ke gereja? Kita harus kayak gini, kita harus bergerak sesuai fungsinya kita. Nah, aku mau ngajak kalian buat
baca tagline ini. So kalau kalian lupa hari ini membahas apa, temanya hari ini apa, nggak apa-apa, kalian lupa. Tapi yang penting adalah kalian ingat satu tagline ini, yaitu gini bunyinya. Mari kita baca bersama-sama ya. Ke gereja bukan bikin orang cedera dan sakit hati, tapi justru kita harus saling mengasihi. Sama-sama ya, kita ulangi ya. Kita ulangi sekali lagi. Tagline-nya 2, 3. Ke gereja bukan bikin orang cedera dan sakit hati, tapi justru kita harus saling mengasihi. So teman-teman, stop ke gereja dengan sifat benci, stop ke gereja dengan rasa nggak enak hati dengan teman kalian, dengan teman sepelayanan, dengan pendeta, dengan siapapun. Stop ke gereja dengan perasaan kayak gitu. Dan perasaan kayak gitu nggak dimulai cuman dari pelayan Tuhan, nggak cuman dari full timernya Tuhan, nggak cuman dari tim gembala aja. Tapi sifat-sifat saling mengasihi bisa dimulai dari kalian yang nonton video ini secara online, ataupun buat teman-teman yang lagi dengerin secara offline juga. Nah, oke nih, sekarang kalian udah ngerti. Kalau di gereja itu, oke, aku ke gereja, aku masuk ke gereja, aku sudah bagian dari keluarga Allah. Kemudian aku ke gereja, aku ini adalah tubuh Allah, so aku harus berfungsi sebagai tubuh Allah yang mana aku harus mengasihi. Terus, gimana caranya aku buat tertanam? Gimana caranya aku supaya bisa stay tetap di gereja ini? Nah, poin yang pertama gini. Waktu kalian mau tertanam, yang harus kalian lakuin adalah berhenti ngebandingin gerejamu dengan gereja lain. Sama-sama kita katakan teman-teman, berhenti ngebandingin gerejamu dengan gereja lain. Mungkin ada nih di antara kita hari-hari ini merasa kayak, duh kok gereja A itu keren banget ya. Duh kok gereja A ini banyak teman-temanku yang datang ke sana ya. Loh gereja A ini loh banyak orang-orang hits. Banyak orang yang lewat FYP TikTokku itu gereja di sana. Kok desain bangunannya, desain interior, eksteriornya gereja ini bagus banget sih. Stop punya rasa ngebanding-bandingin gereja kalian dengan gereja lain. Nah, aku mau buka ayat di Markus 4 ayat 26 sampai yang ke-27. Markus 4 ayat 26 sampai yang ke-27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadi tidak diketahuilah orang itu. Di ayat tersebut, sebelum orang yang menabur benih itu tidur, sebelum tunas itu tumbuh, sebelum berbuah, kita itu harus menabur benih dulu teman-teman. Nah, mungkin gereja yang kalian lihat, gereja yang teman-teman lihat adalah gereja yang sudah bertunas, gereja yang sudah berbuah. Tapi kalian nggak lihat proses gimana mereka menabur, mereka berusaha supaya bisa segede itu, sekeren itu. So, stop ngebanding-bandingin gereja kalian dengan gereja orang lain. Dan so apa yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakuin ini. Aku jadi ingat sama satu tokoh, yaitu John F. Kennedy. Dia pernah bilang seperti ini. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jadi jangan tanya apa yang negara bisa lakukan buat kamu, tapi bertanyalah apa yang bisa kamu lakukan buat negaramu. So, sama kayak halnya kita lagi di gereja sekarang. Berhenti tanya, gerejaku bisa ngasih aku apa ya? Gerejaku bisa ngasih aku apa ya? Tapi mulailah buat bergerak, mulailah untuk mengambil satu langkah, apa sih yang bisa aku lakukan buat gerejaku? Kontribusi apa sih yang bisa aku berikan dengan gerejaku? Mungkin bisa dimulai dengan kalian ajak teman-teman kalian, bisa dimulai dengan mengasihi teman-teman di gereja, dan bisa juga buat
terlibat dalam pelayanan. Nah, itu yang poin pertama. Dan buat yang poin kedua, yaitu punyailah satu gembala rohani. Punyailah satu gembala rohani. Nah, ada di 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16 itu berkata seperti ini, teman-teman. Di 1 Korintus 4 ayat 15 sampai yang ke-16 berkata seperti ini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. So, kalian nggak perlu banyak pendeta kok buat jadi dekat sama Tuhan. Kalian itu cuman butuh satu aja. Percuma banyak-banyak pendeta yang kalian bisa ngikuti, tapi pendeta itu nggak bisa menuntun kalian seperti teladannya Kristus. So, buat apa ngikutin pendeta-pendeta yang banyak? Percuma kalian cari-cari pendeta yang hebat. Percuma kalian cari pendeta-pendeta yang cool. Percuma kalian cari pendeta-pendeta yang terkenal. Semua itu bonus. Tapi poinnya adalah gimana caranya pendeta bisa menuntun kalian ke teladannya Kristus. Loh, berarti aku nggak boleh ikut KKR dong. Loh, berarti aku nggak boleh ikut seminar. Loh, belum selesai, teman-teman. Tentu saja semua itu boleh. Tapi dengan bimbingan gembala rohani, dan ketika kita mendapatkan sesuatu, justru itu harus diimplementasikan supaya bisa mengembangkan gereja kita. Kemudian ada satu ayat yang perlu kalian ingat di Lukas 11 ayat 11. Di Lukas 11 ayat 11 berbicara seperti ini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. So, nggak ada pendeta yang ngelarang kalian dengan masuk yang buruk. Nggak ada pendeta yang menjaga kalian supaya jangan itu menjerumuskan ke hal yang jahat. Justru itu buat baik sama kalian. Justru itu adalah sesuatu hal yang baik buat kalian. Nggak ada gembala yang mau menciderai jemaatnya, yang ada gembala mau untuk menjaga jemaatnya. Nah, di poin yang terakhir, poin yang ke-C, kita itu harus bisa mengasihi sesuai fungsinya kita. Sama-sama kita katakan, kita harus bisa mengasihi sesuai fungsinya kita. Nah, di sini aku punya ilustrasi, teman-teman. Ya. Kalau kalian bingung kenapa ini bisa muncul, ya karena kameranya nggak kelihatan ke bawah, so nggak perlu dikelihatin juga ke bawah. Jadi ada beberapa banyak elemen di sini, ya cukup banyak ya. So, kita punya bola-bola seperti ini, kita punya batu-batu seperti ini, dan ada toples, ada pasir juga. So, toples ini gambarin tentang gerejanya kita. Bola-bola ini mungkin bisa gambarin ya tim gembala lah, atau juga bisa gambarin tentang full timer. Terus ada juga gambarin tentang pemimpin kelompok sel. Ya mungkin pemimpin kelompok sel kalian agak big size ya, jadi aku kasih yang big size. Terus mungkin ada full timer gereja, ada staff gereja, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada siapa lagi? Mungkin ada teman-teman kalian di gereja. Oke, gerejanya penuh nih. Tapi apakah semua yang ada di sini merekat jadi satu, teman-teman? Enggak dong. Oke, mungkin enggak merekat. Kok cuman yang terlibat aja ya? Jemaatnya mana? Oke, mungkin ini bisa jadi jemaatnya nih. Jemaatnya kan banyak. Oke, masukin satu-satu. Jemaat datang. Jemaatnya datang lagi. Makin banyak. So, dengan makin banyaknya orang kayak gini, apakah gerejanya penuh? Terlihat penuh. Tapi kalau penuh kayak gini, makin banyak orang, makin banyak latar belakang,
justru makin sering banyak gesekan dong. Makin sering sakit hati, makin sering nggak enak sama sana sini. So, selain kita punya jemaat, punya pelayan, dan punya pendeta, tapi yang perlu diingat kita harus mengasihi sesuai fungsinya kita. So, pasir ini adalah kasihnya kita, yang dimana mungkin kita bisa belajar buat mengasihi sesama, belajar deh ngasihi sesama, aku taruh kasihku di sini, belajar buat mengerti orang satu sama lain. Ups, jatuh. Mungkin aku mau deh pelayanan dulu, aku nggak mau kayak duduk di sini terus. Oke, aku kasihan sama pelayan-pelayan di gereja, aku malah melayani. Aku mau deh pelayanan, aku mau deh belajar main musik karena tim musik di gerejaku kurang. Oke. Teman komselku lagi sakit tuh. Aku mau bantu deh dia. Oke, aku mengasihi dia. Oke, tambahi lagi kasihnya. Terus mungkin ada lagi nih. Aduh, mungkin pendetanya ya. Aduh, sekali-sekali pendetanya dimasukin gitu loh di khotbah. Oke, mungkin pendetanya lihat jemaatnya, oh lagi sakit. Oke deh, aku grabin makanan. Oke, pendetanya mengasihi jemaatnya. Terus pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan, aduh temanku kok nggak bisa main chord itu ya, oke deh aku ajarin lagu itu. Oke, diajarin mengasihi, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Pelayan ke jemaat, wih ini Rek, ada jemaat nih, belum makan, aku mau deh grabin dia McD. Oke, mengasihi jemaatnya. So, dengan pasir-pasir yang penuh kayak gini, dengan kasih yang penuh kayak gini, gereja itu bakal kuat dan gak goyang lagi teman-teman. Gak ada gesekan, gak ada apa, tapi justru kokoh dan gak ada gesekan ketika kita punya kasih. So, datanglah ke gereja dengan punya kasih. Percuma gereja kalian rame, tapi kalian gak punya kasih. So, ke gereja bukan bikin orang cedera dan sakit hati, tapi justru kita harus bisa saling mengasihi. Konklusinya apa? Konklusi yang pertama, berhenti ngebandingin gerejamu dengan gereja lain. Kita malah harus bisa buat ngelakuin yang bisa kita lakuin untuk mengembangkan gereja kita. Punyailah satu gembala rohani. Nggak penting punya banyak gembala rohani, nggak penting pendeta kalian itu hits, pendeta kalian itu cool, nggak peduli seganteng apapun pendeta kalian. Tapi yang paling penting adalah gimana pendeta kalian bisa menuntun kita ke teladan Kristus. Kemudian yang terakhir, yang C, mengasihi sesuai fungsi. Ke gereja bukan bikin orang cedera dan sakit hati, tapi justru harus saling mengasihi. So, bukan gibah yang bikin kita nyaman. Bukan dengan cara menjatuhkan orang lain di gereja bikin kita dekat sama yang lain. Bukan dengan cara eksklusivisme kita bisa dekat sama yang lain. Tapi justru yang bikin kita dekat adalah kasih. So, itu aja pembahasan hari ini. Tetap semangat jalani hari-hari kalian. Have a good day and God bless you guys.